Tidak ada pemborosan besar, tidak ada belanja gila-gilaan. Hidup terasa normal dan terkendali. Tapi anehnya, uang selalu cepat habis. Setiap bulan terasa sama. Bekerja, menerima gaji, lalu uang menghilang tanpa bekas. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Justru itulah masalahnya. Cash flow sering bocor bukan karena keputusan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dan dianggap sepele. Kebiasaan inilah yang diam-diam mencuri masa depan tanpa menimbulkan alarm bahaya. Banyak orang fokus menghindari pengeluaran besar, tapi lupa mengontrol yang kecil. Padahal, pengeluaran kecil yang konsisten jauh lebih berbahaya. Karena tidak terasa sakit, tidak ada rasa bersalah. Sedikit demi sedikit, uang keluar tanpa disadari. Ketika dikumpulkan, jumlahnya bisa setara dengan cicilan besar atau tabungan tahunan. Realita pahitnya, kebiasaan kecil lebih sulit dikendalikan karena sudah menyatu dengan rutinitas hidup. Titik balik terjadi saat seseorang mencoba mencatat semua pengeluaran harian. Awalnya terasa berlebihan dan merepotkan, tapi setelah sebulan, hasilnya mengejutkan. Ada banyak pengeluaran yang tidak diingat, tidak direncanakan, dan tidak benar-benar dibutuhkan. Dari kopi harian, langganan digital yang jarang dipakai, sampai kebiasaan jajan karena bosan. Dari sini dia sadar, uangnya tidak habis karena kebutuhan besar, tapi karena kebocoran kecil yang dibiarkan terus-menerus. Cash flow bocor karena tidak ada kesadaran penuh terhadap alur uang. Uang keluar secara otomatis mengikuti kebiasaan, bukan keputusan. Orang yang sehat secara finansial bukan yang belit, tapi yang sadar. Mereka tahu kemana uang pergi dan kenapa. Tanpa kesadaran ini, uang akan selalu kalah dari kebiasaan. Strategi utamanya adalah mengubah kebiasaan menjadi keputusan sadar, bukan reaksi spontan. Langkah pertama adalah mengenali pengeluaran kecil yang rutin, bukan untuk langsung menghilangkan semuanya, tapi untuk melihat dampaknya. Pilih 1 atau 2 kebiasaan paling boros untuk dikurangi. Jangan ekstrim, karena perubahan drastis sering gagal. Fokus pada konsistensi. Mengurangi 1 kebiasaan kecil saja bisa membuka ruang besar dalam cash flow jika dilakukan terus-menerus. Langkah kedua adalah mengganti kebiasaan, bukan sekadar menghentikannya. Kebiasaan tidak bisa dihapus, tapi bisa dialihkan. Jika sering jajan karena bosan, cari alternatif yang lebih murah atau gratis. Jika langganan digital menumpuk, evaluasi mana yang benar-benar digunakan. Dengan mengganti, bukan memaksa berhenti, perubahan akan lebih bertahan lama. Beberapa bulan setelah sadar dan mengubah kebiasaan kecil, hasilnya terasa nyata. Tanpa merasa tersiksa, uang tersisa lebih banyak. Tidak ada rasa kehilangan besar, tapi ada rasa lega. Cash flow mulai terasa longgar. Dari sini dia belajar bahwa kebebasan finansial bukan selalu tentang penghasilan besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang dikendalikan. Pelajaran pentingnya adalah, kebiasaan kecil menentukan arah besar. Cash flow jarang runtuh karena satu kesalahan fatal, tapi karena ribuan keputusan kecil yang salah arah. Orang yang menang secara finansial bukan yang sempurna, tapi yang sadar dan mau memperbaiki kebiasaan. Kalau kamu merasa uangmu selalu bocor tanpa sebab jelas, jangan menyalahkan diri sendiri. Hampir semua orang pernah berada di posisi ini. Yang membedakan hasil akhirnya adalah kesadaran dan tindakan kecil yang konsisten. Mulailah dari 1 kebiasaan hari ini. Itu sudah cukup untuk memulai perubahan. Kalau video ini membuatmu ingin lebih sadar mengelola uang, pastikan kamu subscribe channel ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas kenapa tujuan keuangan tanpa sistem hampir pasti gagal. Tulis di komentar, kebiasaan kecil apa yang paling sering menguras uangmu? Kita bahas bareng di episode berikutnya.